Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para petani, sahabat tani, baik yang pemula ataupun yang sudah lebih dari pemula, yang sudah berilmu ya teman-teman, sahabat tani semuanya. Intinya kali ini saya berada di kebun atau ladang saya yang saya tanami dengan tanaman cabai varietas Maros yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan atau sudah saya ulas mengenai tanaman ini. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman, pengalaman cara menangani hama lalat buah ya teman-teman, dimana hama lalat buah ini untuk kalangan petani adalah musuh besar atau pengganggu yang sangat bisa merugikan apabila kita kurang tepat dalam hal menangani atau menangkis serangan hama tersebut. Seperti yang sudah saya alami sebelumnya, dimana karena kurangnya ilmu, saya juga agak kurang tepat ya sebelumnya dalam hal menangani serangan hama lalat buah ini. Dan sebagai pengalaman dari awal saya dalam hal menangani atau menanggulangi hama lalat buah ini, saya membuat langkah pertama yang saya buat adalah menyemprotkan insektisida ya teman-teman, insektisida yang sangat atau yang jenis yang aromanya itu sangat menyengat untuk mengusir hama lalat buah ini. Tetapi semua itu masih belum cukup, dikarenakan hama lalat buah ini entah apa yang mereka ilmu apa atau tabiat apa yang mereka punya, tidak mempan ya teman-teman, tidak mempan. Sudah saya lakukan pengusiran menggunakan menggantungkan beberapa kamper atau kapur barus ya, kalau tempat saya disebutnya kamper teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Kapur barus yang baunya itu bau, kalau tempat saya dipakai untuk untuk wangian mayat yang meninggal ya teman-teman, juga masih belum mempan. Setelah itu saya melakukan searching lagi atau melihat tutorial lagi di YouTube bagaimana cara menanggulangi atau mengusir hama lalat buah ini, sehingga saya menemukan sebuah video atau beberapa video yang mungkin yang sudah banyak, dimana cara mengusir hama lalat buah ini dengan membuat jebakan ya teman-teman, jebakan bagi hama lalat buah ini atau perangkap untuk hama lalat buah ini dengan cara dipikat menggunakan jenis obat-obatan petagenol ya teman-teman, yang sudah familiar mungkin dari sebagian teman-teman sudah ada yang tahu juga. Dan dari beberapa video yang saya tonton atau yang saya amati, ada juga beberapa pendapat petani yang menghindari menggunakan perangkap tersebut dikarenakan dengan reason atau alasannya bahwa bisa mendatangkan atau mengundang lebih banyak lagi hama lalat buah. Tapi setelah yang saya alami semua itu, walaupun kita tidak membuat perangkap, walaupun kita sudah menggunakan bebauan, tetapi tetap saja si hama lalat buah ini bandel ya teman-teman, tetap saja datang ke kebun kita, menghinggapi buah-buah kita, menyuntikkan si telur-telur mereka ke buah kita. Jadi pendapat saya pribadi sesuai pengalaman saya,
metode tidak menggunakan perangkap itu kurang tepat ya teman-teman, dikarenakan sudah saya jelaskan tadi, tetap saja walaupun kita tidak menggunakan perangkap, tetap saja si hama lalat buah ini merasa diundang dengan adanya buah-buahan di tempat buah-buahan tanaman kita. Untuk itu yang saya lakukan, maka saya membeli beberapa botol petagenol untuk membuat perangkap, seperti yang saya lihat atau saya contohkan di video-video YouTube para teman-teman tani semua, dengan perangkap botol ya teman-teman, botol yang diisi air putih, lalu di atas si botol tersebut dilubangi dan dimasukkanlah kapas atau digantungkanlah kapas dengan dicelupkan ke petagenol tersebut. Dengan metode tersebut, supaya si hama lalat buah ini hinggap atau masuk ke dalam botol tersebut dan tidak bisa keluar lagi atau terperangkap di dalam botol tersebut hingga mati. Dan seperti yang sudah saya jelaskan, cara itu cukup efektif untuk menumbuh atau menumpas dan mengurangi serangan hama lalat buah. Setelah itu saya masih penasaran dengan ilmu-ilmu apa ya untuk menangkis hama lalat buah itu, sehingga saya menemukan beberapa video tutorial untuk membuat jebakan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah jebakan, ini bukan iklan oli ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Ini adalah jebakan untuk hama lalat buah yang dengan cara si botol yang berwarna merah ini saya olesi dengan lem tikus ya teman-teman. Saya olesi dengan lem tikus dengan secara merata, lalu setelah itu saya olesi sedikit demi sedikit si perangkap buah atau yang si petagenol itu, sehingga si lalat buah tersebut hinggap di sini dan tidak bisa terbang lagi dikarenakan terperangkap oleh lem yang saya terapkan di sini. Tapi ya teman-teman, untuk pembuatan perangkap yang ini ada beberapa yang harus dicermati atau yang harus diperhatikan, seperti media atau botol yang digunakan itu harus berwarna merah ataupun kuning. Ini merah ya teman-teman, ataupun yang kuning seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ini yang berwarna kuning, sama ini juga bekas oli ya teman-teman. Tapi ingat, ini bukan iklan oli, karena sebelumnya sudah saya cabut si poster ini, cuman susah, jadi saya biarkan saja. Tapi nah, yang harus dicermati itu ya teman-teman, bahwa si botol atau si media ini harus yang berwarna merah ataupun kuning. Karena apa? Karena saya juga sudah mencoba atau sedang sekarang mencoba menggunakan botol yang berwarna putih bekas oli juga ya teman-teman, karena kan bekas oli itu, kemasan oli itu rupa-rupa ya teman-teman warnanya. Tapi untuk yang berwarna putih ini kurang efektif ya teman-teman, bisa dibilang kurang memikat, dikarenakan bisa dilihat hama lalat buah yang terperangkap sangat sedikit. Betul teman-teman, sangatlah sedikit, sehingga menurut saya si hama lalat buah ini cenderung lebih ke yang berwarna merah ataupun kuning ya teman-teman. Ataupun misalkan mau dicoba untuk ada beberapa botol, saya coba juga botol bekas minuman bersoda yang tidak bisa saya sebutkan karena takut saya iklan, karena merek minuman tersebut adalah salah satu dari
perusahaan pendukung Zionis Israel ya teman-teman. Mohon maaf melenceng sedikit. Ini adalah jenis perangkap atau media perangkap yang saya gunakan, berwarna hijau, juga kurang efektif ya teman-teman. Bisa dilihat sedikitnya hama lalat buah yang menempel atau yang bisa terperangkap. Jadi menurut saya kesimpulannya, untuk perangkap menggunakan lem bagi hama lalat buah ini harus menggunakan media atau botol yang berwarna merah ataupun kuning ya teman-teman, agar lebih memikat si hama lalat buah ini. Dan untuk penanggulangan selanjutnya, saya juga tidak meninggalkan spray menggunakan insektisida. Jadi saya double metode ya teman-teman. Pertama, saya menggunakan perangkap, lalu juga saya tidak lupa untuk menyemprotkan atau menyspray beberapa insektisida yang saya gunakan, yaitu merek Danke yang kandungannya ada di situ untuk mematikan ulat-ulat yang ada di dalam buah cabai, dan juga dicampur dengan decis yang bisa sudah kita cermati juga bahwa si bau aroma insektisida decis ini sangatlah menyengat, sehingga membantu sedikit mengusir serangan hama lalat buah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman di video ulasan saya kali ini. Untuk kesimpulannya, dalam menangani hama lalat buah ini tidak hanya cukup menggunakan insektisida saja atau dispray insektisida saja, tetapi juga harus menggunakan perangkap lalat buah juga. Walaupun ada yang bilang dapat mengundang lebih banyak, itu pun sama saja. Walaupun tidak menggunakan perangkap, si hama lalat buah ini tetap saja datang, tidak mempan hanya menggunakan insektisida. Itulah yang saya rasakan, yang saya alami selama saya berkebun cabai ini ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya, baik yang petani pemula ataupun yang sudah lama bertani. Saya hanya berbagi, saya bukannya memberikan tutorial atau memberitahu, saya hanya berbagi pengalaman saja. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan kita semua ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam keadaan sehat, berkah dan bahagia selalu semuanya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.